Halo Sobat Militer, ada kabar panas dari dunia militer Indonesia. Setelah memastikan pembelian F-5IX, kini muncul rumor bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kembali akuisisi Sukhoi Su-35, jet tempur generasi 4,5 yang sudah lama diincar TNI AU. Namun, pertanyaannya, benarkah Indonesia benar-benar akan membeli Su-35 kali ini? Berapa unit yang akan diakuisisi? Dan bagaimana reaksi Amerika Serikat? Akankah kembali menjatuhkan sanksi? Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah, informasi ini bersumber dari berbagai laporan yang sering kali akurat dalam membaca kebijakan strategis pertahanan. Jika melihat pola sebelumnya, isu-isu semacam ini jarang muncul tanpa ada pembahasan serius di tingkat atas. Sedikit kilas balik, pada 2018, Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan 11 unit Sukhoi Su-35 dengan nilai sekitar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 20 triliun rupiah. Sayangnya, kontrak ini terganjal dengan kebijakan CAATSA dari Amerika Serikat yang mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara yang membeli alutsista Rusia. Demi menghindari dampak ekonomi dan diplomatik yang lebih besar, Indonesia pada 2020 memutuskan untuk menunda pembelian ini. Namun perlu dicatat, kontrak tersebut tidak pernah benar-benar dibatalkan, hanya ditangguhkan, menunggu kondisi yang lebih menguntungkan. Kini dengan Prabowo Subianto sebagai presiden, muncul kemungkinan besar bahwa proyek ini akan dihidupkan kembali. Apalagi Prabowo dikenal memiliki pendekatan yang lebih pragmatis dalam penguatan alutsista nasional. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keputusan Indonesia dalam melanjutkan kontrak Su-35 adalah perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Donald Trump, yang kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kemungkinan besar akan mengambil pendekatan berbeda dibandingkan pendahulunya, Joe Biden. Trump dalam berbagai kesempatan telah mengkritik kebijakan sanksi yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat sendiri. Ia lebih cenderung memprioritaskan hubungan ekonomi bilateral daripada menggunakan tekanan geopolitik sebagai alat utama kebijakan luar negeri. Dengan Trump kembali berkuasa, ada kemungkinan besar bahwa kebijakan CAATSA terhadap negara yang membeli alutsista Rusia akan lebih longgar. Jika sanksi tidak lagi menjadi ancaman serius, maka Indonesia memiliki lebih banyak ruang untuk melanjutkan pembelian Sukhoi Su-35 tanpa risiko tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Selain itu, tren global menunjukkan bahwa beberapa negara lain seperti India dan Turki mulai mengambil sikap lebih independen terhadap tekanan Amerika Serikat dalam hal akuisisi alutsista Rusia. Jika tren ini terus berlanjut, maka Indonesia tidak akan sendirian dalam menghadapi potensi risiko geopolitik dari pembelian Sukhoi. Menariknya, Trump terlihat lebih akrab dengan Putin dibandingkan Biden. Jika hubungan Amerika Serikat-Rusia mencair, maka kemungkinan besar tekanan terhadap negara yang membeli alutsista Rusia juga akan berkurang. Dalam laporan terbaru, Kementerian Pertahanan mengungkapkan adanya kerjasama strategis antara Indonesia dan Belarus dalam pemeliharaan Sukhoi. Kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah akses suku cadang Sukhoi yang selama ini menjadi kendala utama, meningkatkan sertifikasi teknis perawatan Sukhoi untuk teknisi Indonesia, mengupayakan transfer of teknologi atau TOT, dan maintenance, repair, and overhaul atau MRO agar Indonesia bisa merawat armada Sukhoi secara mandiri. Jika kerjasama ini berhasil, maka armada Sukhoi Su-2730 dan kemungkinan Su-35 bisa digunakan secara lebih berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada Rusia. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, jika Indonesia benar-benar membeli Su-35, apakah ini untuk menggantikan armada lama atau sekedar menambah kekuatan? Jika merujuk pada kontrak awal 11 unit dan kali ini hanya direalisasikan 5 atau 6 unit, maka jumlah tersebut tidak cukup untuk menggantikan seluruh armada Sukhoi lama. Kemungkinan besar Su-2730 yang ada akan tetap digunakan, tetapi dengan opsi upgrade seperti India yang mengubah Su-30 MKI menjadi Super Sukhoi agar bisa bertahan 10 hingga 15 tahun lagi. Dengan kombinasi ini, Indonesia akan memiliki sekitar 21 unit jet tempur Sukhoi, memperkuat daya tempur TNI AU. Yang menarik, pada Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Rusia.
Secara resmi, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dagang dengan Eurasian Economic Union. Namun, banyak pengamat menduga bahwa pembahasan akuisisi Sukhoi Su-35 juga akan masuk dalam agenda utama. Dari pihak Rusia, optimisme terhadap kelanjutan kontrak ini masih sangat tinggi. Dubes Rusia untuk Indonesia, Sergei Turkhanov beberapa kali menyatakan bahwa Moskow siap mengirimkan pesawat kapan saja jika Indonesia memberikan keputusan final. Bahkan pada Mei 2024, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jorge Tavares menegaskan bahwa kontrak pengadaan Su-35 masih dalam tahap negosiasi, bukan dibatalkan. Dari pihak Rusia, optimisme terhadap kelanjutan kontrak ini masih sangat tinggi. Dubes Rusia untuk Indonesia, Sergei Turkhanov beberapa kali menyatakan bahwa Moskow siap mengirimkan pesawat kapan saja jika Indonesia memberikan keputusan final. Bahkan pada Mei 2024, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jorge Tavares menegaskan bahwa kontrak pengadaan Su-35 masih dalam tahap negosiasi, bukan dibatalkan. Kemungkinan besar akuisisi Sukhoi Su-35 akan kembali masuk dalam agenda pertahanan Indonesia. Pertama, faktor politik dan diplomasi semakin mendukung kelanjutan kontrak. Kedua, Prabowo memiliki hubungan baik dengan Rusia dan kunjungannya ke Moskow bisa menjadi sinyal kuat. Ketiga, Amerika Serikat kemungkinan tidak akan menekan sekeras sebelumnya karena Trump lebih ramah terhadap Putin dan cenderung lebih fokus pada keuntungan ekonomi daripada sanksi geopolitik. Jika akhirnya jadi direalisasikan, maka Indonesia akan semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan udara utama di Asia Tenggara. Dengan kombinasi F-15IX, Rafale, dan Sukhoi Su-35, TNI AU akan memiliki salah satu armada jet tempur paling beragam dan mematikan di kawasan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia harus segera mengeksekusi pembelian Sukhoi Su-35 atau masih perlu mempertimbangkan risiko geopolitik yang ada? Diskusikan di kolom komentar.